Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Muhammad Dafa Fajaril, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang apa pentingnya website. Dan sebelum kita membahas tentang tersebut, saya akan memperkenalkan semua rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada saya, Muhammad Dafa Fajaril. Yang kedua ada Roberto Mancini Napipulu. Dan yang ketiga ada Rahman Hakim. Dan yang keempat ada Naomi Alika Andrea Simanjuntak. Oke, next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama perkenalkan nama saya Naomi Alika Andrea. Di sini saya akan membahas web. Web itu penting nggak sih bagi marketing? Web dan marketing itu sangat penting tentunya untuk digabungkan dalam era digital modern yang dimana web ini telah menjadi salah satu alat penting dalam strategi pemasaran dan bisnis. Melalui web ini, bisnis dapat mencapai audiens yang global. Pemasaran digital juga memanfaatkan platform online untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens yang lebih luas daripada yang dapat dicapai dengan pemasaran tradisional, serta meningkatkan visibilitas. Dengan web, bisnis dapat memiliki situs web resmi yang mewakili merek mereka dan memberikan informasi produk atau layanan secara terperinci kepada pelanggan potensial. Targeting yang lebih akurat karena pemasaran digital ini memungkinkan untuk menargetkan audiens secara lebih akurat berdasarkan data demografis, perilaku online, dan preferensi pelanggan. Ini membuat upaya pemasaran lebih efisien tentunya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa contoh penting membuat website dalam marketing. Nah, dalam membuat website dalam marketing itu ada beberapa poin, tepatnya itu di PPT ini ada 9 poin. Yang pertama itu ada kehadiran online yang dapat membuat produk kita dapat terlihat di dalam Google ketika para calon customer mencarinya. Dan yang kedua itu ada informasi produk dan layanan. Dan di website itu kita bisa mencantumkan informasi produk dan layanan yang ada di dalam produk kita atau layanan kita. Dan yang ketiga ada pemberian nilai tambah. Dan yang keempat adalah interaksi antar pelanggan, yaitu yang mana pelanggan jika dia ingin membeli, dia akan mengunjungi website kita dan mencari tahu semua hal tentang produk yang akan dia beli. Dan yang kelima itu ada analisis data. Dan yang keenam ada meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kenapa pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan? Karena ketika pelanggan melihat website kita dan memiliki testimoni yang banyak, mereka akan percaya dan sehingga mereka akan memulai untuk check out atau membeli produk kita. Dan yang ketujuh ada pemasaran online. Dan yang ke-8 ada kemudahan akses produk. Dan yang ke-9 adalah pemasaran 24/7, yang mana pemasaran ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan sepanjang waktu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya web apa sih yang cocok untuk pemasaran? Jadi web yang paling cocok buat pemasaran itu ada web bisnis. Jadi web bisnis yang profesional dan responsif itu adalah fondasi gitu dan strategi juga untuk pemasaran digital. Jadi web bisnis ini tempat di mana kita dapat menampilkan produk dan layanan kita gitu, memberikan informasi kepada pelanggan dan juga mengumpulkan data pelanggan secara potensial gitu. Situs web juga memberikan informasi tentang produk kita atau layanan kita yang ditawarkan. Jadi merek jadi informasi bisa diberikan lewat web bisnis ini gitu. Oke, next. Next. Oke, web bisnis itu paling cocok itu ada di tipe web dinamis. Jadi berdasarkan HubSpot, web dinamis adalah jenis website yang kontennya dapat berubah sesuai dengan permintaan user atau input yang diterima gitu. Jadi dengan kata lain, web dinamis memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten yang berbeda di setiap pengunjung, namun tetap berasal dari file sumber kode yang sama gitu. Jadi perubahan konten dalam web dinamis ini dapat disesuaikan gitu dengan kondisi zona waktu user, bahasa sehari-hari, dan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Roberto Mancina Pitupulu. Saya akan menjelaskan tentang
contoh perusahaan yang menggunakan web profesional dan responsif. Ini ada 3 perusahaan ya. Yang pertama Apple, dari kiri kita lihat Apple, ke tengah Amazon, yang ketiga Airbnb. Nah, kita jawab satu persatu ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan website profesional dan responsif. Secara simpelnya itu yang profesional adalah yang simple tapi terlihat menjanjikan gitu. Pastinya orang-orang mau membeli dari yang profesional kan, karena kalau tidak terlihat profesional, customer akan ragu karena yang dibutuhkan untuk pembelian itu adalah trust. Dan seperti yang kita tahu responsif. Kalau sekiranya websitenya tidak responsif, eh, dan customernya mau beli atau mau tanya-tanya, nggak tahu mau tanya kemana karena nggak ada responsif yang kayak CTA, customer service, itu bisa menghambat penjualan kita sehingga itu kurang efektif. Oke, ini di sini ada salah satu perusahaan, contohnya Apple. Apple ini menggunakan website yang profesional dan responsif. Kita melihat dari mana? Kalau kita masuk ke website Apple, kita bisa melihat dari display awalnya aja itu sudah terlihat profesional. Kenapa disebut profesional? Dia langsung memberikan kesan warna yang bagus di antara hitam dan putih, menandakan kalau itu ekspensif dan berkelas. Juga display untuk produk terbarunya, iPhone 15 Pro. Lalu kenapa bisa dinilai kalau website ini responsif? Kita bisa melihat ke gambar yang kedua yang ada di sebelah sini. Di sini kita butuh iPhone itu yang kayak Mac, iPhone, iWatch, iPods gitu. Ini langsung terbagi. Kita bisa langsung pilih-pilih aja. Ini termasuk kategori responsif karena websitenya menyediakan apa yang customer mau gitu. Dukungan ini bisa lanjut ke customer service kalau sekiranya para customer atau calon customer itu ingin bertanya-tanya seputar produk Apple. Jadi dari website ini bisa kita simpulkan website Apple itu profesional sekaligus responsif dari menu yang dia ada. Yang kedua Amazon. Seperti yang kita ketahui, Amazon itu adalah sebuah perusahaan e-commerce kayak pembelian skala internasional. Nah, dari bentuk kenapa disebut profesional, dari awal kita sudah melihat perpaduan dari warnanya saja sudah menunjukkan kalau dia memiliki banyak banyak benda atau banyak hal yang bisa dijual di Amazon ini. Seperti melambangkan kalau kita bisa mendapatkan apa aja item yang kita butuhkan. Juga kenapa disebut responsif, kita bisa melihat di gambar yang kedua. Di sini ada jika kita ingin produk ini, kategori ini, kita butuh hal ini, kita tinggal pilih aja di bagian top department. Hal yang paling baiknya di situ juga jika kita masih kebingungan mau beli apa dan mau yang terbaik atau mungkin yang tren saat ini, kita bisa ke bagian trending seperti itu. Kalau untuk customer service bisa dilihat di CL ya. Oke, yang terakhir website yang menggunakan tipe profesional sekaligus responsif itu adalah Airbnb. Airbnb ini adalah sebuah website yang menyediakan penginapan. Kenapa bisa disebut profesional? Kita bisa melihat dari gambar awalnya. Gambar awalnya ini cukup simpel. Warnanya juga terkesan ramah di penglihatan ya. Kita bisa melihat dari sini, eh, langsung kelihatan juga bentuk kamarnya seperti apa, seperti menggambarkan kalau mereka itu benar-benar menyiapkan suatu hal yang bermutu. Itu bisa kita nilai dari gambar yang ada di display awal. Juga kalau kita ingin melihat apakah dia ini responsif atau tidak, kita bisa melihat ke gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Kenapa ini responsif? Di gambar yang kedua, dia langsung ada pembagian antara kita mau ini, dari budget berapa, dan kita ingin bentuknya rumah, apartemen, guest house, dan juga kita bisa memilih fasilitas apa. Nah, dari sini bahkan dengan fitur-fitur yang ada, sudah cukup responsif. Itulah kenapa kami menilai kalau Airbnb ini merupakan salah satu menggunakan website yang berbasis profesional dan responsif. Oke, sekian dari presentasi kami seputar website manajemen yang dimana apakah bisnis itu membutuhkan website. Nah, sekarang kami akan ada di sesi tanya jawab. Oke. Nah, di sini pertanyaan pertama dari salah satu teman di kelas dari Rayandra itu apa risiko terbesar sebuah UMKM jika tidak memiliki website?
sebenarnya risikonya sangat besar ya untuk sebuah UMKM, apalagi seperti yang kita tahu UMKM itu menengah ke bawah. Kalau di bidang digital ini UMKM tidak masuk ke dalam bidang digital pastinya kolaps ya. Tapi kalau berbicara tentang eh, risiko terbesarnya bisa jadi bangkrut. Bangkrut. Kenapa? Karena pesaingnya menggunakan digital dan di mana zaman digital ini hampir setengah dari populasi manusia itu prefer untuk melakukan transaksi secara online. Oke, Oke, rekan yang lain bisa jawab gue pertanyaan dari teman lain. izin masuk ya. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari dia Astuti. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pemasaran lewat website sangat cocok untuk semua barang atau produk? Kalau menurut saya, tidak semua barang atau produk itu cocok di website. Karena contohnya itu kita ambil UMKM makanan. Makanannya seperti cilor atau telur gulung, kan nggak mungkin kan dia masuk di apa di website, dibuatin website, karena untuk apa kan, karena target pasarnya juga berbeda. Dia kan lebih mengandalkan konvensional, datang ke tempat, suatu tempat, tidak mengandalkan online juga, jadi nggak perlu untuk membuat website juga. Dan website itu menurut saya itu lebih cocok ke barang, bukan ke barang, maksudnya ke layanan itu daripada barang atau produk, karena kalau layanan itu sangat cocok sekali jika dikasih ke website, karena kebanyakan mayoritas warga Indonesia itu ketika mencari layanan mereka akan membuka Google, dan Indonesia itu ketika buka Google itu ya layanan seperti konsultasi online atau apa namanya, dokter hewan online dan lain-lain yang berbau online. Terima kasih. Oke, selanjutnya rekan saya akan menjawab pertanyaan lainnya. Oke, mungkin saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Naila Medianti, kelompok 9, di mana dia nanya apa sih tantangan utama dalam memanfaatkan web untuk pemasaran atau marketing yang sukses. Tantangan utama dalam memanfaatkan web untuk marketing yang sukses itu, yang pertama ada persaingan yang ketat. Tentunya di internet kan penuh banget pesaing yang mencoba menarik perhatian konsumen. Jadi tuh kita harus menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk membedakan diri dari pesaing yang lainnya. Lalu ada pemahaman teknis yang kedua, di mana mempelajari dan memahami teknik teknologi web dan alat pemasaran digital ini merupakan menjadi tantangan bagi banyak pemilik bisnis, di mana mereka tuh harus belajar atau mempekerjakan orang yang menguasai di bidang tersebut untuk membantu marketing atau pemasaran mereka. Lalu yang ketiga itu ada pemeliharaan situs web. Memiliki situs web yang berfungsi dengan baik dan menarik bagi konsumen itu tentu tentu adalah langkah yang penting untuk pemasaran online. Jadi diperlukannya pemeliharaan rutin, pembaruan konten, dan memastikan kecepatan dan keandalan situs kita. Lalu yang kelima, yang keempat itu ada kepercayaan pelanggan, di mana dalam pemasaran ini pasti sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan calon konsumen, di mana saat membeli produk atau layanan secara online, pelanggan tentunya perlu merasa aman dan nyaman ketika mereka melakukan transaksi. Lalu yang terakhir itu ada analisis dan pengukuran. Kita tuh harus memahami data dan menganalisis performa kampanye pemasaran online, ya itu sulit, yang dimana hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dan mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Jadi mengatasi tantangan ini itu membutuhkan upaya, waktu, dan pemahaman yang baik tentang pemasaran digital dengan merencanakan dan terus mengoptimalisasikan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Riva, yaitu tadi kelompok Anda menjelaskan tentang website dinamis. Nah, terus ada website juga, website statis. Nah, apa sih perbedaan mencolok dari website dinamis dan website statis gitu? Jadi jawabannya adalah website statis itu menampilkan konten yang sama gitu pada pengunjung dalam setiap format yang sama juga. Sedangkan web dinamis itu menyajikan informasi yang berbeda-beda kepada setiap pengunjung. Jadi web dinamis itu konten yang dilihat pengunjung ditentukan oleh beberapa faktor seperti lokasi, waktu, terus preferensi maupun tindakan mereka yang mereka lakukan gitu. Misalnya kebiasaan mereka saat berbelanja atau yang lain-lain, sehingga
web dinamis ini bersifat lebih interaktif gitu kepada pengunjung dibandingkan web statis. Jadi web dinamis tuh bisa meningkatkan pengalaman pengguna gitu dan lebih profesional juga. Mungkin segitu aja jawaban dari saya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.